Awal tahun 2026 emang jadi titik awal karir dosen penyesuaian yang cukup drastis. Kalau sistem karir rekan dosen berubah, jadi kita harus kayak gimana nih? Masih pakai strategi lama yang sampai sekarang belum tercapai-capai? Atau udah siap main dengan strategi baru? Jawabannya udah pasti penyesuaian strategi. Menarik nih kita bahas. Penyusunan SKP, angka konversi, rumus matematis. Dalam sistem baru yang basisnya udah mengarah ke Kepmendikti-Saintek nomor 39/Kep-2026, karir rekan dosen tuh nggak lagi bertumpu pada akumulasi aktivitas yang bisa dibilang sporadis. Semuanya ditarik ke satu titik kunci, yaitu ke SKP atau sasaran kinerja pegawai. Kalau dulu aja banyak rekan dosen yang kerjanya tanpa bener-bener ngekaitkan aktivitasnya ke SKP, ini nggak semua ya, tapi just in case saja. Sekarang pendekatannya udah beda. SKP jadi mesin utama yang secara langsung menghasilin angka kredit lewat mekanisme angka konversi. Coba kita perhatikan sama-sama. Secara matematis, rumusnya sederhana. Angka konversi sama dengan koefisien angka tahunan kali predikat kinerja, satuannya persen. Di sini dengan kategori baik di 100% dan sangat baik di 150%. Misalnya, kalau ada rekan dosen dengan posisi lektor dengan koefisien 25, jika predikatnya nih baik, berarti sekitar 25 angka per tahun. Jika predikatnya sangat baik, berarti sekitar 37,5 angka per tahunnya. Nah, di sini strategi karir mulai berubah arah loh ya. Bukan lagi soal beberapa banyak aktivitas yang rekan dosen lakukan, tapi tentang bagaimana aktivitas itu dirancang buat ngehasilin predikat kinerja tertinggi. Strategi praktisnya bisa dijadikan gambaran ya rekan dosen. Yang pertama ada pastiin SKP nggak cuma realistis, tapi juga terukur dan bisa diunggulkan. Lalu sinkronkan tridharma, pengajaran, penelitian, pengabdian dalam satu alur kerja. Lalu ada targetin konsistensi predikat nih sangat baik setiap tahunnya. Karena dalam sistem ini tuh, satu langkah kecil aja kayak naik dari baik ke sangat baik, dampaknya cukup besar pada akumulasi angka kredit dalam jangka panjang nantinya. Angka prestasi penelitian, bonus karir luar biasa. Kalau soal angka konversi nih, itu ibarat jadi gaji tetap dalam bentuk angka kredit. Maka dari itu, angka prestasinya adalah bonus besar yang bisa percepat karir secara signifikan. Angka prestasi diberikan juga untuk capaian yang dianggap di atas standar normal SKP. Artinya apa? Ya, artinya ini udah bukan lagi cuma memenuhi target, tapi melampaui ekspektasi. Terus, gimana caranya ngedapetin itu? Jadi gini rekan dosen, kita mulai dari portofolio penelitian dinilai sama tim internal kampus atau LLDikti, lalu ada capaian kayak publikasi bereputasi, hibah kompetitif atau kolaborasi internasional bakal diberi bobot tambahan, lalu hasilnya bakal berupa top up angka kredit di luar angka konversi biasa. Dalam konteks jabatan akademik sendiri, ini bisa dibilang sangat krusial, terlebih buat jenjang tinggi, kayak profesor, di mana sekitar 45% angka kredit harus berasal dari penelitian, dan kombinasi antara angka konversi dan angka prestasi jadi penentu utama. Strategi yang bisa rekan dosen tetapin dan bisa dijadikan gambaran nantinya itu, bisa mulai dari menargetkan minimal satu publikasi Scopus Q4 setiap tahunnya sebagai baseline, bangun roadmap riset yang berkelanjutan. Ini bukan cuma proyek sporadis loh ya. Lalu ada mulai masuk ke kolaborasi lintas atau internasional. Di titik inilah kita mulai melihat pola baru. Kalau karir rekan dosen itu bukan cuma naik perlahan, tapi bisa dipercepat kalau tahu cara memanfaatkan bonus sistemnya. Uji kompetensi jabatan akademik baru 2026. Satu perubahan besar nih, yang lainnya yang ada di tahun 2026 ini ada di munculnya uji kompetensi jabatan akademik. Kalau di sebelumnya aja kenaikan jabatan lebih banyak berbasis dokumen dan angka kredit, sekarang tuh justru ada satu tahap tambahan lainnya. Penasaran apa itu? Ya ini, yang udah pasti ada di validasi kompetensi secara langsung. Artinya apa? Ya, jadi sebelum naik dari asisten ahli atau AA sampai ke profesor, rekan dosen tuh ternyata harus lulus uji kompetensi tridharma, lalu menunjukkan integritas akademik, lalu membuktikan tanggung jawab profesionalnya. Ini yang membuat proses kenaikan jabatan jadi lebih ketat, tapi juga lebih berkualitas. Terus gimana cara menyiapkan itu semua? Sabar, kita bahas satu-satu. Ada 3 elemen kunci yang nggak boleh diabaiin. PDD UKT-PT sebagai bentuk penyetaraan diri dosen, di mana narasi reflektif tentang perjalanan dan kontribusi akademik. Lalu ada portofolio digital di Sister, jadi semua jejak kinerja harus terdokumentasi secara rapi dan valid pastinya ya. Workshop atau pelatihan uji kompetensi, di sini biasanya difasilitasi sama PT atau LLDikti buat simulasi dan pembekalan. Di sini juga yang diuji udah bukan lagi nih cuma apa yang udah rekan dosen lakukan, tapi juga seberapa dalam kamu memahami peranmu sebagai seorang dosen. Ngomong-ngomong soal karir dosen, ternyata yang bikin capek itu bukan ngajarnya, ya nggak rekan dosen, tapi administrasi dan kewajiban karirnya ya. Kita harus paham RPS, ngurus PKD, ngerti sistem sister, nyusun roadmap penelitian, sampai mikirin target publikasi ke jurnal Scopus atau Sinta. Dan jujur, banyak dari kita belajar itu semua sendiri, trial dan error. Nah, kalau rekan dosen ngerasa di posisi itu, coba deh cek e-course karir dosen dari duniadosen.com. Di sana ada kumpulan e-course khusus pengembangan karir dosen, mulai dari cara menyusun RPS yang rapi, memahami
memahami akun sister biar nggak bingung saat pelaporan, bikin roadmap penelitian jangka panjang, sampai strategi supaya risetmu bisa tembus publikasi bereputasi. Belajarnya fleksibel, bisa diakses kapan aja, dan materinya memang dibuat khusus untuk realita dosen di Indonesia dan ada sertifikat 10 JP sebagai bukti pelatihannya. Semua solusi memahami karir dosen ada di e-course Karir Dosen. Akses linknya di sini, atau cek di deskripsi video ini ya. Siapa tahu ini bisa bantu kamu naik level lebih cepat sebagai dosen. Strategi promosi jabatan, pengakuan kinerja luar biasa. Pada akhirnya, kenaikan jabatan akademik udah bukan lagi nih sekedar formalitas administratif. Dalam sistem baru ini, bagian ini diposisikan sebagai pengakuan atas kompetensi dan kinerja tridharma yang nyata. Artinya apa? Ya, artinya buat naik jabatan itu, rekan dosen harus nunjukin kombinasi yang kuat antara angka, kualitas, dan dampaknya. Beberapa komponen penting yang harus rekan dosen perkuat juga melingkupi IKD, indikator kinerja dosen sebagai refleksi performa keseluruhan, lalu proporsi penelitian yang konsisten sekitar 35-45% tergantung jabatan, akumulasi angka kredit yang memenuhi syarat, plus publikasi bereputasi minimal Scopus Q4. Dan yang menariknya lagi nih rekan dosen, di sistem ini juga ngebuka peluang buat loncat jabatan. Tapi dengan syarat yang berlaku, kayak punya angka prestasi yang signifikan, portofolio nunjukin capaian luar biasa, konsistensi kinerja dalam beberapa tahun terakhir. Ini berarti, karir rekan dosen tuh nggak lagi harus linear dan lambat, alias bukan jadi alasan untuk nggak berkembang. Kalau strateginya tepat, percepatan itu sangat mungkin terjadi. Di tahun 2026 ini, karir dosen mulai dibenahi dan juga diberikan kesempatan besar untuk berkembang dengan cara yang cukup berbeda nih dari tahun-tahun sebelumnya. Bukan cuma perubahan aturan, tapi juga perubahan cara bermain dalam dunia akademik. Kalau dulu kita bisa naik jabatan dengan pola kumpulkan angka pelan-pelan, sekarang yang dibutuhkan strategi yang terarah dan terukur. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.